di sini yang pertama kita akan membuat garis miring. Garis miring di sini berfungsi sebagai komentar di dalam program Skillab. Kita akan menuliskan distribusi 1, menguji apakah rata-rata NI memenuhi spesifikasi 1,40%. Nah, di sini apa artinya? Yang pertama itu ada tanda miring. Garis miring di sini itu berarti komentar di dalam Skillab. Dia tidak dieksekusi oleh program Skillab itu sendiri. Komentar ini menunjukkan tujuan daripada yang akan dikerjakan. Lalu selanjutnya enter. Di sini kita beri tanda komentar lagi. Yang dimana kita di sini memberikan komentar. Di baris kedua ini kita akan mengetikkan data NI. Komentar ini menandai bahwa garis atau baris berikutnya itu adalah berisi data kadar NI yang digunakan dalam analisis kali ini. Lalu kita enter. Untuk ke baris selanjutnya kita akan mengisikan NI sama dengan kita buka kurung siku, kita masukkan data-data dan 1,35 1,45, lalu ada 1,33, lalu ada 1,50, selanjutnya ini ada 1,42, ada 1,38, lalu 1,47, 1,31, 1,45, 1,52, 1,49, lalu 1,36, selanjutnya itu ada 1,41, selanjutnya 1,55, selanjutnya 1,39, selanjutnya ada yang terakhir 1,43. Yang terakhir itu kita tutup dengan kurung siku juga. Di baris ini kita membuat variabel bernama NI. Nilai variabel NI ini adalah array berisi 17 angka yang merupakan data kadar nikel dalam persen dari sampel harian atau mingguan. Jadi data ini digunakan untuk menghitung rata-rata NI, simpanan baku, standar error, interval kepercayaan, dan yang terakhir untuk dibandingkan dengan nanti akhirnya apakah spesifikasi ini dengan 1,40%. Saya akan melanjutkan untuk skripnya. Jadi di sini saya akan membuat catatan terlebih dahulu untuk menentukan bahwa selanjutnya kita akan membuat parameter dasar. Nah, selanjutnya kita akan membuat n sama dengan length th dalam kurung ni. Nah, jadi maksudnya
Len ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen dalam suatu array. Jadi array itu ini ya, yang di dalam kurung ini. Nah, jadi kita itu terdapat 17 elemen. Karena dalam satu array terdapat 17 data NI, maka total elemennya ada 17. Selanjutnya kita akan membuat rata-ratanya. Jadi skripnya adalah main underscore NI sama dengan main dalam kurung NI. Nah, jadi main adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Artinya, menjumlahkan semua nilai pada NI, lalu dibagi jumlah datanya. Karena jumlah data kita 17, maka dibagi 17. Jadi, dapatlah hasil min kita itu 1,4141176. Oke, selanjutnya adalah standar deviasi. Skripnya seperti ini. S, D, underscore, N, I, sama dengan stdef, spasi dalam kurung N, I. Oke, enter. Nah, jadi standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Jika standar deviasi besar, data bervariasi sangat jauh. Jika standar deviasi kecil, data berkumpul di dekat rata-rata. Hasil standar deviasi itu yang kita dapati 0,0759983. Artinya data NI tidak terlalu menyebar, masih cukup dekat dengan rata-rata. Sekian, terima kasih. Kemudian kita masukkan CI. CI adalah confidence interval atau interval kepercayaan adalah rentan nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari suatu rata-rata sebenarnya. Jadi nilai CI di sini dari studi kasus yang kami dapatkan yaitu kadar nikelnya di 99%. Kemudian ada alpha. Alpha adalah tingkat kesalahan atau probabilitas menolak hipotesis yang benar. Dan alpha maksudnya adalah resiko maksimum yang digunakan untuk membuat kesalahan ketika mengambil keputusan statistik. Alpha sama dengan 1 dikurang CI. Bentar lagi. Di sini saya memberikan garis dua miring untuk memberikan catatan atau penanda bahwa selanjutnya akan membuat titik kritis. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari baris yang 13 sampai 16 dari titik kritis. Nah, di sini masing-masing aja titik kritisnya. Didapatkan dari selanjutnya itu kita bakal mencari margin error. Bedanya apa nih? Sama. Bikin awalnya loh. 200. Setelah ketemu EC-nya, kita cari margin error-nya.
setelah margin error ketemu udah selesai. Setelah saya ketik dan saya telah cari, saya tuh mencari titik kritis. Nah, titik kritis itu adalah nilai batas yang memisahkan daerah keputusan dalam statistik. Biasanya tuh titik kritis ini angka yang menentukan sampai batas mana dipercaya suatu nilai adalah wajar. Ya, masuk daerah kepercayaan lah, masih dianggap wajar. Tapi kalau udah di luar dari wajar itu berarti udah dianggap ekstrim dah. Terus juga selanjutnya yang saya cari itu ada standar error. Nah, standar error sendiri itu ukuran seberapa jauh lah rata-rata sampel dapat berbeda dari rata-rata populasi yang sebenarnya. Nah, fungsinya itu biasanya dari standar error ini biasanya untuk mengukur seberapa akurat mean dari sampel. Biasanya dari urutan itu ada S kecil, mean stabil, estimasi lebih presisi. Selanjutnya tuh yang saya jelasin tadi ada margin error tuh yang terakhir saya cari. Nah, margin error ini kalau margin sendiri ya, margin adalah batas kesalahan lah, margin error itu kesalahan maksimum dari estimasi mean yang menunjukkan sejauh apa lah hasil perhitungan dari sampel bisa menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya. Tadi udah saya contohin juga bagaimana cara mencari titik kritis. Terus juga saya tulis sekali gimana mencari standar error dan margin error ya. Cukup dari saya. Pada menu ke-17 kita masukkan lower underscore NI sama dengan mean underscore NI plus margin underscore error. Lalu untuk 18, 19, dan 20 menggunakan fungsi display yang dimana artinya menampilkan hasil di layar. Kita masukkan display buka kurung tanda petik rata-rata underscore UCS sama dengan tanda petik plus string buka kurung mean underscore NI. Tutup kurung 2 kali titik koma. Untuk menu ke-19 display buka kurung tanda petik X rata-rata sama dengan tanda petik
di mana fungsi string di sini mengubah angka menjadi teks agar bisa ditampilkan dengan tulisan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian akhir baris ke-23 sampai 26. Jadi semua baris terakhir ini masih menggunakan perintah display yang fungsinya itu untuk menampilkan hasil perhitungan layar ke si lab. Langsung saja display ke kurung titik 2 simpangan baku sama dengan ketik 2 plus string dalam kurung sd underscore ni tutup kurungnya 2 kali titik koma. Selanjutnya display lagi buka kurung titik 2 standar underscore error sama dengan ketik 2 plus string tutup kurung se tutup kurung 2 kali titik koma. Lalu selanjutnya display tutup kurung ketik 2 t sama dengan ketik 2 plus string tutup kurung t tutup kurung 2 kali titik koma. Lalu baris terakhir display tutup kurung ketik 2 interval underscore ni sama dengan kurung mutlak ketik 2 plus string dalam kurung lower underscore ni tutup kurung plus ketik 2 koma ketik 2 tambah plus string tutup kurung upper underscore ni tutup kurung plus ketik 2 kurung mutlak ketik 2 lagi tutup kurung titik koma. Jika hasilnya muncul seperti ini 1,3 dan 1,4 maka kadar nikel sebenarnya dengan tingkat keyakinan 99% berada di antara 1,36% sampai 1,467%. Seperti yang kita lihat di sini, kita tahu bahwa display itu menampilkan sesuatu yang fungsinya itu untuk menampilkan hasil perhitungan, memberi informasi kepada pengguna, memudahkan debugging, dan merapikan output.